Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemirsa, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, ini adalah channel baru kami, Nera News Network, yang digagas oleh anak muda Banda yang ingin terus mengupdate informasi dan pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang apa saja seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi, masalah lingkungan, dan lain-lain yang terjadi di Banda dan Indonesia khususnya maupun dunia pada umumnya. Tentunya, hanya di channel ini pemirsa akan disuguhkan konten-konten bermutu yang menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti sejarawan, budayawan, pendidik atau dosen, praktisi, dan juga aktivis yang akan berdiskusi dengan kami dengan tema-tema yang tentunya relevan, terpercaya, dan lugas. Kali ini, kami berkesempatan untuk berdiskusi bersama Dr. Muhammad Farid. Beliau adalah rektor di kampus Hatta Sahrir dan doktor dalam ilmu sosial dan sejarah di beberapa perguruan tinggi di Banda dan Jawa Timur. Hari ini kami akan berbincang tentang masalah baru-baru ini yang sebenarnya menurut saya ini persoalan cinta biasa. Tapi karena ada psikologi massa yang sulit sekali dikendalikan membuat persoalan ini semakin sulit, pelik, dan juga rumit untuk dikendalikan, sehingga menghebohkan jagat Banda Neira. Nah, sudah ada bersama kita pemerhati sosial Dr. Muhammad Farid yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat masalah ini, yakni dampak sosial. Tentunya, saya tidak sendiri yang akan berdiskusi dengan Pak Farid, tetapi saya ditemani oleh Bung Aldin Laali untuk mengarahkan diskusi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Aldin Laali. Bung Ramadan yang sudah membuka diskusi kami. Jadi di sini saya akan mengawali dengan pertanyaan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, jadi terkait hal-hal Aldin. ataupun kasus yang disampaikan moderator sebelumnya tadi, di sini mengapa masyarakat seringkali mendolai hukum terkait hal-hal atau kasus yang terjadi belakangan ini? Ya, oke. Masyarakat itu selalu punya logika sendiri. Jadi itu yang seringkali kurang diantisipasi maupun karena rasionalitas masyarakat itu kan ada yang spontanitas, apalagi dalam situasi-situasi yang memang sudah dinilai atau dianggap sebagai yang tidak lagi bisa ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berwajib. Jadi berhadapan dengan aturan-aturan atau hukum-hukum formal, masyarakat sebenarnya selalu punya logika-logika tersendiri. Jadi rasionalnya masyarakat, dan itu sangat-sangat alamiah terjadi. Di mana-mana itu terjadi, bukan hanya di Banda. Masyarakat bertindak dengan keinginan sendiri, bahkan melampaui hukum dan peraturan yang berlaku. Itu sesuatu yang lumrah dalam tinjauan sosial. Begitu, Aldin. Pertama sudah dijawab, yakni jawabannya adalah itu kondisi rasionalnya masyarakat pada waktu itu yang mungkin bisa jadi itu sangat irasional. Dan pertanyaan yang kedua, yakni mengapa emosi massa itu sulit sekali dikendalikan pada saat kondisi-kondisi seperti ini? Iya, emosi massa itu atau seringkali juga kita bilang amuk massa ya. Jadi harus dipahami amuk massa itu bahasa atau istilah yang khas Indonesia yang kemudian dipakai oleh kosakata bahasa Inggris. Ya, jadi amok itu bahasa Jawa sebenarnya. Lalu sekarang sudah jadi bahasa Inggris. Itu pertanda bahwa sebenarnya perkara-perkara amuk massa ini atau kemarahan massa atau emosi massa itu satu hal yang sangat-sangat penting untuk dipahami. Nah, kenapa itu irasional ya? Untuk memahami amuk massa dalam teori sosial itu ada istilah kerumunan, teori crowd, teori kerumunan. Dalam teori kerumunan itu disebutkan selalu akan muncul 4 hal. Pertama, kenalan. Kenapa orang berkumpul ya? Pertama, orang tidak saling kenal. Yang kedua, orang mudah sekali
tertular dalam artian tertular sikap dan tindakan. Yang ketiga, orang mudah sekali dipengaruhi. Dan yang keempat, orang mudah sekali sepakat dengan tindakan massa. Jadi dalam konteks kerumunan ini, jadi ketika orang berkumpul, lalu kemudian mengamuk pula, jadi sudah berkumpul, mengamuk pula, itu pasti hal-hal irasional akan terjadi. Jadi bahasa tadi irasional itu pas sekali. Nah, irasionalitas itu bisa terjadi apa saja. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan yang dimarahi juga akan muncul. Misalnya satu perkara yang kita ada diskusi soal asusila lah anggaplah. Kasusnya moralitas, tapi bisa jadi terbawa-bawa oleh emosi keagamaan, emosi etnis. Di situ memang bahayanya orang ketika orang berkerumun, emosi terhadap sesuatu, tapi karena irasionalitas massa, akhirnya semua isu bisa terjadi di situ dalam waktu yang begitu cepat. Orang yang tadinya marah terhadap satu orang, tapi pada akhirnya marah kepada kelompok orang yang identitasnya sama dengan yang dimarahi. Misalnya satu orang etnis tertentu dimarahi oleh massa, tiba-tiba massa bisa emosi bukan hanya pada orang itu, tapi massa bisa emosi pada etnis orang itu gitu loh. Atau massa bisa emosi terhadap agama itu. Jadi isu sara bisa sangat mudah sekali digoreng di kerumunan ini seperti ini. Jadi makanya amuk massa itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadi konflik yang masif, yang berbasis apa saja, berbasis etnis, berbasis agama bahkan, dan ini sangat berbahaya. Ini yang perlu dipahami. Saya kira itu. Oke, Pak. Jadi yang negara mayoritas hukum, terus fenomena yang terjadi seringkali masyarakat lebih bertindak mendolai hukum. Apa sih arti negara hukum itu sendiri? Ya, oke. Ya, ini pertanyaannya menarik. Jadi dalam konteks negara hukum, berhadapan dengan irasionalitas massa yang seringkali muncul tiba-tiba ya, tidak diduga-duga. Ya, artinya sebagai negara yang taat hukum, yang berasaskan hukum, haruslah hukum itu dijadikan sarana untuk mengatur masyarakat, bukan hukum sebagai alat untuk menguasai masyarakat atau memanipulasi masyarakat. Itu sebenarnya filosofi dari konsep negara hukum. Jadi, pihak penegak hukum mutlak memahami ini, ya harus memahami ini bahwa sebagai penegak hukum, ya dia harus menjadikan hukum sebagai sarana mengatur, bukan alat untuk memukul misalnya. Ada kasus pertikaian antara kelompok, ya harus diatur bagaimana seadil-adilnya kelompok ini diperlakukan setara, seadil-adilnya. Jangan sampai ada penegakan hukum yang tidak seimbang, artinya memihak kepada kelompok tertentu, lalu kemudian memukul kelompok yang lain. Itu sebenarnya praktek negara hukum yang betul. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak boleh terjadi, misalnya. Ada kasus problem etika, ada problem moral, tapi ternyata terjadi problem yang lebih rumit, misalnya amuk massa yang kemudian saling balas-membalas, padahal problemnya problem moral. Nah, penegak hukum yang berada di negara atau yang mempraktekkan hukum sebagai sarana pengatur masyarakat harus mempraktekkan itu seadil-adilnya, melihat persoalan ini sejernih-jernihnya. Jangan memihak satu dan lainnya. Saya kira itu. Sering kali itu masyarakat seakan-akan main hakim sendiri itu. Pertanyaannya, bagaimana Pak seharusnya masyarakat itu menyikapi oknum yang melanggar hukum ini, Pak? Saya kira menyikapi problem emosi massa yang seringkali irasionalitas itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya warga masyarakat, tapi juga aparatur pemerintahan maupun aparatur keamanan. Ini semua tanggung jawab bersama. Kasus ini sudah terjadi, jadi ada amuk massa lalu kemudian terjadi pemukulan misalnya. Nah,
Tapi kita berharap kasus ini segera diselesaikan dengan seadil-adilnya. Nah, apa yang seharusnya kita sikapi supaya problem-problem sosial seperti ini jangan sampai terulang lagi, terjadi lagi amuk massa seperti yang sudah terjadi. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat ruang publik ini jadi ranah yang sering kali menjadi perjumpaan antara berbagai kelompok masyarakat, itu menjadi ranah perjumpaan yang menghormati, saling sapa dan seterusnya. Itu yang sebenarnya mungkin hilang di masyarakat kita. Jadi terlalu besar individualitas di antara kita kurang saling menyapa, kurang saling menghargai. Itu yang sebenarnya harus dibina gitu. Dari sisi masyarakat, dari sisi pihak pemerintahan maupun aparat, saya kira juga harus mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa setiap amuk massa atau emosi massa itu harus sesegera mungkin dicegah, sedini mungkin dicegah. Kita harus apresiasi ya kepolisian Banda misalnya dalam konteks ini ya. Kepolisian Banda itu sudah sangat bagus dalam mengantisipasi potensi konflik yang bisa disebabkan oleh miras misalnya. Jadi saya kira kalian juga pasti sadari bahwa di Banda itu bagaimana upaya pihak keamanan dalam memberantas miras. Ini kan salah satu upaya yang sangat bagus sekali. Jadi upaya preventif, upaya pencegahan, bagaimana supaya jangan sampai miras ini yang memang potensinya besar untuk terciptanya konflik antar kelompok di masyarakat itu terjadi, mereka sudah melakukannya. Nah, hari ini pelajaran atau yang harus mungkin ditingkatkan lagi dari sisi pemerintahan maupun keamanan, bagaimana mengantisipasi problem-problem sosial yang lain seperti asusila, problem-problem sosial seperti perselingkuhan dan seterusnya. Memang itu persoalannya sangat private ya, sangat privasi. Tapi seharusnya sedini mungkin pihak-pihak keamanan harus langsung bisa mengantisipasi itu, jangan sampai terjadi lagi terciptanya konsentrasi massa, lalu kemudian muncul isu-isu dan hal-hal yang negatif yang sama sekali tidak berdasar gitu loh, sama sekali ya irasional tadi itu. Padahal kita tahu masyarakat Banda sangat cukup rasional dan sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan suku maupun agama, tapi itu kan bisa saja terjadi. Nah, supaya tidak terjadi lagi, semua orang harus menahan diri. Jadi semua orang harus saling menghargai. Saya kira itu solusinya. Bagaimana supaya menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan aman lagi di mana-mana. Mungkin itu. Demikian ulasan yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di diskusi-diskusi aktual lainnya. Tentunya hanya di channel Neira News Network. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.